Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rahai Fitri, NIM 19042177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ke-15 pada mata kuliah Etika Administrasi Publik pada dosen pengampu Bapak Drs Kaljuni DT Mani MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi. Berikut penjelasannya. Tega korupsi saat pandemi. Jengkel. Kata ini mungkin mewakili perasaan publik melihat kasus korupsi saat pandemi COVID-19. Memang menjengkelkan kala banyak masyarakat butuh ulur tangan, duit bantuan malah dicuri pejabat negara. Diembat sedikit demi sedikit yang nanti menjadi bukit. Kita lihat saja dugaan korupsi yang dilakukan Juliari Batubara, ex-Menteri Sosial. Hasil temuan Komisi Pemberantas Korupsi KPK menemukan anggaran paket bantuan sosial Bansos dipotong Rp 10.000 per paket. Bersama anak buahnya, mantan kader PDIP itu berkongsi menggoroti hak rakyat yang hidupnya sedang perih akibat pandemi. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 tersebut tentu cukup mengejutkan publik, apalagi melibatkan pejabat tinggi negara sekelas menteri. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, yaitu pada tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, yaitu pada Jumat 5 Desember 2020. Nah, menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Sally N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian, pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Nah, seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Oleh kasus tersebut, divonis 12 tahun penjara. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 23 bulan 8 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh Hakim selama 4 tahun. Hakim juga menilai
perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yaitu pada wabah COVID-19. Solusinya, untuk menghindari korupsi bansos agar tidak terjadi lagi, maka peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, yaitu oleh Bima Yudhistira Adhinegara, mengakui bansos yang berbentuk sembako atau 9 bahan pokok memang rentan penyimpangan dalam penyalurannya. Bima melihat rentannya bansos terhadap penyelewengan seharusnya mendorong pemerintah untuk mengalihkan distribusi bantuan sosial melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, BLT lebih efektif karena transaksinya menggunakan sistem keuangan atau bank, sehingga bisa dilacak dan kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Jumlah yang diterima pun akan sama dan tidak berubah. BLT juga memberikan kepercayaan ke penerima, mau uangnya digunakan untuk beli sembako atau bayar tagihan yang lain, karena tidak semua orang kebutuhan itu sembako. Nah, selain itu, Muhammad Rifki Fadilah, peneliti bidang ekonomi dari Indonesia Institute, melihat pemerintah juga bisa mengubah bantuan dari sembako atau menggabungkan BLT dengan kupon belajar yang memiliki jangka waktu tertentu. Nah, dengan bentuk kupon belanja berjangka waktu, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menukarkan kupon tersebut dalam bentuk barang kebutuhan pokok ke toko yang menjadi mitra pemerintah. Hasilnya, aktivitas dan perputaran ekonomi akan tetap berjalan. Nah, itulah yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.